Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesempatan sehingga kami bisa menyelesaikan tugas presentasi yang berjudul Manajemen Kebijakan Publik dalam Ekonomi Islam. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Rizal Pahlevi, LC MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Syariah, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Cairani, dan juga rekan saya Nabila Afifah. Yang pertama, pengertian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia, dan sumber lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian manajemen sebenarnya sangat luas. Penerapannya juga bisa untuk berbagai tujuan. Misalnya diterapkan untuk mengelola waktu agar setiap kegiatan jadi terencana dan bisa dikerjakan dengan baik. Menurut PBB, kebijakan adalah seperangkat pedoman untuk bertindak. Al-Quran pada hakikatnya adalah sebuah kebijakan, yaitu kebijakan Allah yang diturunkan melalui Rasulullah Muhammad, karena Al-Quran berisi pedoman atau Al-Huda yang memberi petunjuk, tuntunan, panduan, dan arahan bagi seluruh kaum mukmin untuk menuju ke jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu jalan telah ditunjuk Allah untuk menuju surga. Selanjutnya, Al-Quran juga disebut sebagai An-Nur karena berfungsi memberikan cahaya yang menerangi di dalam kegelapan. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 174. Selanjutnya ada kebijakan, standar perilaku, dasar-dasar filsafat, nilai dan norma, cita-cita berbangsa dan bernegara. David Easton dalam bukunya berjudul The Political System menyatakan bahwa dalam proses pembuatan kebijakan terdapat perilaku politik untuk mengalokasikan nilai-nilai secara sah. Selanjutnya, Al-Quran berfungsi sebagai Al-Furqan yang berarti pemisah dan pembeda. Memisahkan dan membedakan antara tauhid dengan syirik, antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dengan yang salah, dan antara yang baik dengan yang buruk. Selanjutnya, ada tujuan kebijakan. Hak negara untuk mengatur menetapkan kebijakan apapun sepanjang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan umum. Prinsip kesejahteraan umum ini kemudian tertuang dalam salah satu adigium ilmu hukum yang berbunyi Salus Populi Suprema Lex, yang artinya kesejahteraan dan keselamatan rakyat adalah hukum yang tinggi. Konstitusi Indonesia Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan tujuan nasional yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya ada tujuan kesejahteraan umat. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Coba kita perhatikan. Bukankah sumber kehidupan dan kesejahteraan manusia berasal dari dalam bumi, langit, dan di antara keduanya? Hujan yang tercurah dari langit, sinar matahari, oksigen, angin, aneka gelombang di udara, dan sebagainya adalah sumber daya yang memberikan kehidupan bagi umat manusia. Belum lagi kandungan bumi yang menghasilkan air, bahan pangan, aneka tambang, dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Sa'ad ayat 27. Selanjutnya ada kesejahteraan dalam perspektif Islam. Kesejahteraan ini tidak hanya diperuntukkan bagi umat manusia saja, namun juga untuk makhluk ciptaan Sang Khalik lainnya. Tidak memiliki orientasi kesejahteraan dalam ukuran duniawi semata, seperti konsumsi, pendidikan, atau pelayanan publik. Konsep dan kebijakan berbasis sustainable development dalam Islam merumuskan kebijakan pembangunan yang menjamin keseimbangan
antara manusia dengan alam, antara generasi, serta antar kepentingan ekonomi dengan kebutuhan spiritual. Pentingnya kesadaran untuk mengambil tanggung jawab dan berkolaborasi. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Dalam konteks tolong-menolong ini, maka beragam bentuk kerjasama seperti 1. Public atau private partnership, 2. Strategic alliances, 3. Joint venture, dan yang keempat multiple helix. Kepatuhan pada aturan. Dalam Quran Surat Yasin ayat 40, yang artinya matahari tidak akan dapat mendahului bulan dan tidak juga malam dapat mendahului siang, serta masing-masing pada garis edarnya terus-menerus beredar. Maka jika setiap ciptaan Allah telah mengetahui tugasnya masing-masing dan konsisten untuk melaksanakannya, maka dalam memahami tugasnya dan mematuhinya sebaik mungkin. Konteks organisasi pun setiap orang atau setiap pihak juga harus mengerjakan tugasnya dan mematuhinya dengan sebaik mungkin. 6 prinsip utama dalam memperbaiki kinerja kebijakan publik. Yang pertama ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga keseimbangan, yang keempat keadilan, yang kelima pelayanan, dan yang terakhir keteladanan. Yang pertama ketuhanan. Setiap aktivitas yang dilakukan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik harus berorientasi pada ketuhanan. Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah seorang pemimpin seluruh keluarganya. Demikian pula seorang istri adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, kemanusiaan. Kebijakan apapun yang dilakukan pada dasarnya ditunjukkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia, baik saat ini maupun masa yang akan datang. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Yang ketiga ada keseimbangan. Dengan dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, kebijakan apa yang dibuat harus diperhatikan semua dimensi secara seimbang dan proporsional. Dan langit telah ditinggikannya dan dia ciptakan keseimbangan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 7. Yang keempat ada keadilan. Berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan dan keseimbangan di atas, maka kebijakan apapun yang dibuat harus berorientasi pada keadilan atau tepat sasaran. Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia atau memiliki kedudukan di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan atau tidak dihukum. Namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah atau rakyat biasa, maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6788 dan Muslim nomor 1688. Yang kelima, pelayanan. Sesuai dengan keberadaan perumus kebijakan atau pemimpin sebagai abdi, khodam atau pelayan masyarakat, berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keseimbangan, dan keadilan, maka semua kebijakan yang harus berorientasi pada pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. 3 kaidah fikih yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Yang pertama, ad-dororu yuzallu atau kemudaratan harus dihilangkan. Yang kedua, jalbul musallih wa daf'ul mafasid atau meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Yang ketiga, al-maslahul ammah muqaddamah alal maslahatil khasah atau kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu. Yang terakhir ada keteladanan. Selain sebagai abdi, khodam atau pelayan masyarakat, perumus kebijakan juga adalah seorang pemimpin. Hakikat kepemimpinan digambarkan Rasulullah dalam kalimat Sayyid al-Qaum khadimuhum. Pemimpin suatu kaum atau masyarakat adalah hamba atau pelayan bagi mereka.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.